Wilujeng Sumping dan selamat pagi bagi teman-teman semuanya. Di podcast kali ini saya berada di SD Telaga Cendikia Sumedang. Maka simak kita ngobrol cuma 12 menit. Semoga bermanfaat buat sekolah-sekolah di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di daerah Padasuka Sumedang, berada di sekolah SD Telaga Cendikia. Yang membuat saya penasaran, teman-teman juga jangan skip video ini, ikutin podcastnya. Ada beberapa pertanyaan yang kita akan mau tanya jawab dengan kepala sekolah, dengan Ambu Odah. Assalamualaikum Ambu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambu, saya nih orang Jakarta, penasaran. Di Jakarta juga ada sekolah alam, tapi ini benar-benar dekat dengan ekosistem yang ada di kearifan lokal. Saya pertanyaan pertama Ambu, sekolah ini pasti punya program. Nah, program unggulan yang tadi Ambu mungkin sudah menjelaskan, tapi belum diketahui oleh netizen. Saya pengen dong tahu. Tadi ada timbangan amal, ada apalagi tuh kejujuran, ada playmate dengan guru yang tidak harus belajar di kelas. Silakan Ambu. Iya, ada 4 program ya, program unggulan ini. Di samping tentunya yang tercantum di kurikulum pemerintah. Ini hasil rekayasa kita nih. Ada 4 program. Yang pertama tadi zero waste ya, pengelolaan lingkungan, pengelolaan sampah, sehingga kita punya jargon SD Telaga Cendikia bersinar. Bersih, indah, berkarakter. Wow, catat teman-teman. Jadi lingkungan kita diusahakan selalu bersih, selalu indah penataannya gitu, penempatan area taman. Jadi di sini sarananya tidak ditumpuk ke atas. Jadi ada ruang kelas, ada taman, ada bangunan, ada taman gitu. Jadi paling tidak 30% dari keseluruhan area itu adalah taman. Oke. Kemudian dari pengelolaan lingkungan itu juga kita bisa menyisipkan pendidikan karakter yang luar biasa untuk anak-anak. Kemudian ada program fun learning, anak-anak belajar dengan enjoy, dengan menyenangkan. Kita sediakan lapang bermain tradisional, di situ ada arena-arena, ada arena lapang ular tangga, kemudian dampu dan sebagainya. Itu semua guru bisa mempergunakan sehingga sebagai media belajar. Wow. Sehingga anak-anak itu dengan senang sambil bermain, sambil belajar. Gitu. Betul. Dan guru juga jadi tertantang kreativitasnya. Yes. Nih mau naruh apa di kotak ini, naruh apa di kotak ini supaya anak itu bisa belajar gitu. Kemudian ada program talent scouting. Jadi kita mendeteksi sejak dini potensi anak. Jadi kalau disingkatnya MAKEPO tuh. Okay. Mari kenali potensi. Oke. Dan mereka akan menunjukkan bakat dan minatnya ya. Iya, bakat dan minatnya. Jadi setiap anak itu pasti punya keistimewaan. Karena Allah sudah menciptakan, memberikan anugerah plus dan minus kan. Ada kelebihannya, pasti ada kelemahannya. Nah, makanya di sini tidak diterapkan ranking. Oh, ini dia yang menarik. Tidak diterapkan ranking. Tidak ada ranking 1 dan sebagainya sehingga anak itu, semua anak itu dihargai. Oke. Karena pasti punya kelebihan. Yes. Gitu. Dan kalau kenaikan kelas semua dapat hadiah. Oh, ini menarik buat Bu Guru, Pak Guru yang ada di mana aja. Gitu. Terus kita sediakan panggung supaya anak tuh berani menampilkan sesuatu yang ada di dirinya. Oke. Dan ini luar biasa. Anak itu setelah mengenali apa dia itu kelebihannya, dia akan lebih enjoy belajarnya. Yes. Terus ada program basic life skill ya. Di sini anak itu kalau masuk kelas dibuka sepatu. Jadi untuk menanamkan kemandirian, kan biasanya anak tuh sekarang ya sulit untuk membangun kemandirian. Yes. Jadi mulai dari membuka sepatu sendiri, menyimpan di raknya yang sudah ada namanya gitu. Kemudian bagaimana dia menjaga kebersihan di kelas. Kalau bermain di sini mereka itu bawa sandal. Jadi sepatu itu dibuka nanti pulang dipakai. Sandalnya disimpan di rak masing-masing. Jadi kalau sandalnya Ambu, mereka bawa dari rumah atau sekolah nyiapin? Nah, pertama kali mereka bawa dari rumah. Tapi sekarang ini dari komite itu
komite menyediakan. Jadi kelas 1 misalnya warnanya hitam, kelas 2 warnanya biru. Nah, itu dikasih nama. Oke, teman-teman, ini menarik banget ya. Konsepnya sederhana dan temanya kemandirian tadi. Datang dengan sepatu, lepas ke kelas, copot sepatunya, pulangnya dipakai. Tapi ada satu yang masih bisa dipakai, itu sendal. Dan sendal ini dikoordinir oleh komite ya. Komite. Dan pilihannya adalah kelas 1 dengan warna-warna, sehingga tidak akan tercampur, tidak ada yang tertukar juga. Wah, keren. Lanjut, Ambu. Yang timbangan amal yang saya menarik dan menggelitik itu apa? Ya, jadi pas di tahun ajaran baru itu kita menyediakan tasnya sama di sini anak-anakku sehingga tidak ada kecemburuan sosial. Kemudian setiap anak itu dibagi 1 buah timbangan amal yang itu dibawa pulang ke rumah. Kemudian orang tuanya mendeteksi. Nah, sholat 5 waktunya bagaimana? Kalau dia sholat, masukkan 1 mutiaranya ke cawan amal baik. Kalau dia tidak sholat, masukkan ke amal buruk. Nanti dibuat catatan, dilaporkan ke bidang kesiswaan. Kita bikin Google Form. Hari ini full sholatnya, hari ini enggak. Nanti kenapa ini misalnya tidak? Jadi kita turut mendeteksi. Nah, dari situ bidang kesiswaan itu mengolah datanya, kemudian dibuat grafik perkembangan siswa yang itu kita laporkan di pertemuan orang tua. Wow, teman-teman, Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara dimanapun berada, ini sinkron ya. Kegiatannya seperti pesan Rasulullah dan juga perintah di dalam Al-Quran juga. Menghisab. Tetapi betul, sebelum dihisab atau tadi sudah masuk juga dengan pesan dari Al-Qur'annya, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Begitu luar biasanya sinkronize orang tua dan guru, dan ini adalah 3 pilar: sekolah, orang tua atau di rumah, dan juga lingkungan. Dan ini akan dilaporkan, dan sudah ada juga dengan digitalisasi Google Form ya, Ambu ya, supaya bisa kelihatan langsung. Oke, ini menarik. Ada lagi? Ada lagi ini konsep manajemen. Kan tadi keberhasilan itu bukan hanya ditentukan oleh salah satu faktor ya, bukan hanya gurunya saja, bukan hanya siswanya saja, tapi ini perpaduan guru, kemudian siswa dan orang tua. Juga lingkungan masyarakat. Nah, sebagai lingkungan eksternalnya gitu. Ini pemberdayaan orang tua. Jadi kita bentuk komite SD Telaga Cendekia. Kita buatkan juga Maros komitenya loh. Wow, nih para netizen PSDKAD. Bu Odah atau Ambu ini ternyata punya talent yang luar biasa. Beliau sudah menciptakan lagu. Ada tadi setiap aktivitas ada lagunya. Jadi bertani ada lagunya. Kemudian tadi untuk mengolah limbah itu ada lagunya. Untuk Marsnya ada Mars sekolahnya, ada Mars komitenya. Kemudian kalau aktivitas pergi sekolah ada lagunya, pulang sekolah juga ada lagunya. Masya Allah, ini sih harus diapresiasi. Sekolah boleh di Sumedang, tapi karyanya bisa mendunia. Bagi teman-teman atau juga para komposer yang mau mengunjungi ke sini juga boleh, karena silaturahim itu menambah rezeki, juga menambah banyak hal kesehatan kita. Masih ada lagi Kak? Ada lagi nih, penasaran nih. Untuk tadi kita membangun kerjasama. Membangun kerjasama dengan para orang tua. Jadi ada pemberdayaan komite. Kita list aktivitas orang tua itu. Ada yang misalnya pengusaha ada yang di bidang seninya, ada yang di bidang olahraga, ada bidang agama. Nah, untuk bidang yang para pengusahanya, misalnya pengusaha beras, kita untuk kesejahteraan guru itu berasnya kita ngambil dari orang tua. Kemudian ada yang orang tua itu punya keterampilan seni. Di sini seni tarinya diambil orang tua yang ngajar seni tarinya. Kemudian olahraga ada instruktur senam. Di sini ya untuk kita olahraga para orang tua beliau gitu. Nah, para netizen teman-teman dimanapun berada, nah ini adalah siklus yang luar biasa ya. Jadi bukan hanya 3 pilar, bisa 4 pilar. Memperdayakan potensi orang tua mereka sebagai wali murid yang memiliki keahlian masing-masing, dan di sekolah ini mereka menjadi bukan hanya guest teacher ya, tetapi benar-benar mereka tahu baik anak
dan juga mengklasifikasi dari pihak sekolah. Dia pengusaha, dia petani, dia apa namanya tadi guru olahraga, seni instruktur dan segala macam. Nah, ini sinkron. Ini sesuatu yang luar biasa. SDM-nya tidak jauh-jauh dari orang tua mereka. Wah, ini kayaknya ada lagi. Sebentar netizen. Ini partnya bisa panjang nih ya. Oke, silakan. Ya, ini kan tadi guru itu setiap minggu kombelnya itu aktif, kombel bersinar. Jadi gurunya di-upgrade terus. Setiap hari Rabu tuh guru itu menampilkan best practice-nya masing-masing. Oke. Kemudian siswa juga akan kita dorong untuk belajar dengan semangat. Nah, ini ada lingkungan luar, lingkungan eksternal, yaitu masyarakat di sekitar sini. Jadi kita kerjasama dengan pengurus RT di sini. Kita minta list dari RT itu siapa saja pemuda yang masih menganggur. Kemudian di sini di plot tuh diberi tugas, ada yang jaga malam 2 orang, ada yang jaga jalan di perempatan supaya sebentar Ambu, netizen, saya dengerin Ambu cerita jadi aus, kayak ngopi di suasana pedesaan ini begitu luar biasa. Anginnya sejuk. Nah, ini dia yang membuat ketertarikan kita juga memperdayakan eksternal, memberdayakan warga sekitar. Itu cuplikan aja tadi ya, anak muda yang nganggur, Ambu akan shifting, jaga malam, atau dia membersihkan. Ada lagi nggak? Ini kan dulu sawah nih. Jadi kalau sawah itu kan ada yang ngurusnya. Nah, ketika ini dibeli oleh yayasan dan sekolah ya, kan dia jadi kehilangan pekerjaan. Nah, itu kita rekrut untuk merawat. Masya Allah. Kemudian juga untuk pengadaan, misalnya tadi kan ada tas diseragamkan. Nah, pengadaan tas itu diserahkan kepada aparat RT di sini. Jadi mereka juga bisa turut mendapatkan, berusaha dan juga mensejahterakan ya. Iya, mensejahterakan. Baik teman-teman, ini sih kayaknya partnya bisa panjang. Kalau ngobrol sama Ambu atau siapapun sekolah yang mau kita podcast dan nanti menjadi inspirasi di channelnya saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan teman-teman semuanya, kita lagi ada roadshow juga bareng KNRP Jabar. Yuk, bagi sekolah yang pengen kita datangi dan juga mendapatkan bonusnya podcast dengan Kak Adi, barakallahu fikum, dan juga beramal dapat, dan informasi dapat, juga inspirasi bagi sekolah-sekolah yang ada di Nusantara. Ambu, makasih banyak, hatur nuhun informasinya. Dan semoga ini menjadi pijakan ya, sekolah-sekolah terbaik di Indonesia itu yang hidden game aja kita bisa tahu, dan dari mana? Dari informasi ini. Jazakumullah Ambu, khairan kasir. Ini bakalan kita akan podcast berikutnya, karena kita akan gali potensi dari seluruh aspek sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini keren. Ini ajaib tanamannya, Chlorophyllum. Kadang dia di atas ungu, di bawahnya hijau. Kadang hijaunya pindah ke atas, ungunya di bawah. Kalau pagi seperti bertabur perak, kompakan. Karena permainannya 3 orang. Sediakan kaca besar supaya anak bisa merapikan sendiri. Ambu tadi ada bikin racikan minuman dari bunga telang. Ini menarik nih Ambu. Asalnya rosella juga di sini, tapi sudah diubah tanamannya karena sudah sangat lama. Dan ini area permainannya ya. Ini kenapa salamnya itu di 4 tempat, supaya durasinya lebih lama sehingga guru itu bisa menanyakan ke siswa bagaimana kondisinya, kabarnya keluarga gitu. Masya Allah. Ini kan kemarin itu di akhir tahun kita adakan camping dengan berbasis pertanian. Jadi agro edu camp, ada edunya pendidikannya.